Om Swastiastu. Kami dari Silabus 8 akan menampilkan video pembelajaran tentang materi, koperasi, dan mekanisme koperasi. Perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Ida Ayu Chandra Regita Pidada, absen 17. Niputu Ariesta Maharani, absen 29. Niputu Mia Yuli Arini, absen 33. Dengan dosen pengampu Nimade Satya Utami SEMM. Sekian perkenalan dari kelompok kami akan melanjutkan materi. Materi yang pertama akan dibawakan oleh Niputu Mia Yuli Arini, absen 33, tentang hubungan pasar dengan koperasi. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Ida Ayu Chandra Regita Pidada, absen 17, tentang kekuatan dan kelemahan koperasi dalam sistem pasar. Materi yang ketiga akan disampaikan oleh Niputu Ariesta Maharani, absen 29, tentang koperasi dalam struktur pasar. Berdasarkan konsep koperasi dari beberapa sumber yang berbeda, terutama Manajemen Koperasi Indonesia, Sudarsono dan Edilius 2002, dapat dirangkum adanya 3 hubungan yang penting dalam lingkungan koperasi. Yang pertama ada hubungan pasar, yang kedua ada hubungan kepemilikan, yang ketiga ada hubungan pelayanan. Yang pertama hubungan pasar. Pada prinsipnya, pasar menurut ahli ekonomi menekankan pada pertemuan antara permintaan dan penawaran. Permintaan merupakan rencana jumlah produk yang diminta pada periode waktu tertentu, sedangkan penawaran merupakan rencana produk yang akan ditawarkan pada periode tertentu. Jika permintaan bertemu dengan penawaran, maka akan muncul konsep baru berupa harga dan jumlah produk yang ditransaksikan. Pasar dikelompokkan menjadi 5 jenis, yaitu pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, pasar modal, dan pasar luar negeri. Kelima jenis pasar ini dapat dimanfaatkan koperasi sebagai sumber daya yang bermanfaat bagi pertumbuhan koperasi. Yang kedua, ada hubungan kepemilikan, menunjukkan besarnya peranan anggota dalam koperasi. Artinya, anggota adalah pemilik perusahaan koperasi. Sebagai pemilik, anggota mempunyai kewajiban dan hak tertentu terhadap koperasi. Kewajiban dan hak pribadi adalah kewajiban dan hak dalam lingkungan kegiatan koperasi. Ini semuanya sama. Semua anggota dan tidak dapat dihilangkan dari seseorang anggota selama menjadi anggota koperasi. Yang ketiga, ada hubungan pelayanan. Ada 2 faktor utama yang mengharuskan koperasi meningkatkan pelayanan kepada anggotanya. Yang pertama, adanya tekanan persaingan dari organisasi lain. Yang kedua, perubahan kebutuhan manusia sebagai akibat perubahan waktu dan peradaban. Ditinjau dari sisi produksi dan konsumsi, anggota koperasi dapat dikelompokkan menjadi koperasi produsen dan koperasi konsumen. Untuk memahami bagaimana hubungan kedua sisi ini, ditinjau dari fungsi koperasi sebagai perusahaan yang melakukan transaksi bisnis dengan pasar. Perlu digambarkan, hubungan ekonomi pasar dengan koperasi produsen bergabung dengan koperasi dan yang tidak bergabung dengan koperasi. Hubungan pasar tanpa koperasi. Hubungan produsen dengan pasar tanpa koperasi dapat digambarkan. Misalnya, produsen B yang menghasilkan kakao akan menjual produksinya ke pasar konsumen C. Dalam hal ini, produsen B dan konsumen C tidak terintegrasi atau tidak saling mengetahui dengan baik. Oleh karena itu, peran pedagang T adalah sangat strategis untuk menjembatani kepentingan ekonomi kedua belah pihak. Hubungan produsen anggota koperasi dengan pasar. Menurut konsep koperasi, sekelompok orang baik itu sebagai produsen maupun sebagai konsumen yang mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dapat membentuk perusahaan koperasi. Adanya persamaan kepentingan ekonomi ini membentuk hubungan khusus antara anggota koperasi dengan perusahaannya yang disebut dengan koperasi. Sebenarnya,
Produsen atau anggota koperasi sendiri tidak berhubungan langsung ke pasar untuk menjual produksinya, tetapi karena pertimbangan efisiensi atau adanya keuntungan ekonomis dan non-ekonomis yang lebih besar, mereka menyerahkannya pemasaran kepada koperasi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada kekuatan dan kelemahan koperasi dalam sistem pasar. Koperasi sebagai bagian dari sistem pasar secara keseluruhan, koperasi akan bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang bukan koperasi. Koperasi harus mampu menggunakan kekuatan-kekuatan yang dimiliki, mampu mencari peluang yang dapat meningkatkan pertumbuhan, memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada, dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dalam tubuh koperasi. Selanjutnya ada kekuatan-kekuatan koperasi. Yang pertama ada economic of scale, dapat diperoleh melalui pembelian bahan atau barang. Yang kedua ada bargaining position di pasar, atau kekuatan dalam penawaran produk di pasar diperoleh melalui penjualan produk yang dihasilkan oleh organisasi koperasi. Yang ketiga ada kemampuan dalam menghadapi ketidakpastian atau uncertainty, kemampuan menghadapi ketidakpastian di masa depan, terutama karena dalam koperasi terdapat internal market di samping external market. Yang keempat ada pemanfaatan interlinkage market dan transaction cost sebagai akibat self-control dan self-management. Kelemahan-kelemahan koperasi berdasarkan prinsip-prinsip yaitu yang pertama prinsip keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela. Ini akan melemahkan permodalan dalam jangka panjang. Sebab jika perusahaan koperasi tidak mampu melayani kepentingan anggota, ia akan keluar dari keanggotaan koperasi. Yang kedua, prinsip kontrol secara demokratis menyebabkan anggota memiliki modal non-koperasi yang tentunya menyatakan pemilik modal terbesar adalah yang memiliki kontrol terbesar dalam perusahaan. Yang ketiga, ada prinsip pembagian sisa hasil usaha berdasarkan jasa anggota akan mengurangi pemilik modal memasuki koperasi. Yang keempat, prinsip bunga yang terbatas atas modal akan mengurangi kegiatan anggota untuk menabung pada koperasi. Selanjutnya ada hal-hal yang dapat dilakukan oleh koperasi untuk memperkecil tingkat kelemahan yang ada. Yang pertama, koperasi dapat membatasi jumlah anggota asal pembatasan itu tidak artifisial atau pembatasan yang dibuat-buat. Yang kedua, koperasi dapat memberikan referensi tertentu terhadap jumlah modal yang dimasukkan oleh para anggota. Yang ketiga, ada bunga modal yang terbatas adalah bunga yang wajar, artinya bunga yang sama di pasaran. Yang keempat, ada pemasukan modal pada koperasi merupakan jasa. Semakin besar modal yang dimasukkan, semakin besar jasanya. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ketiga, ada koperasi dalam berbagai struktur pasar. Dalam materi ini, yang pertama koperasi dalam pasar persaingan sempurna, yaitu jenis pasar dengan jumlah penjualan dan pembelian yang sangat banyak dan produksi yang dapat dijual bersifat homogen. Harga berbentuk melalui mekanisme pasar dan hasil interaksi antara penawaran dan permintaan sehingga penjual dan pembeli di pasar ini tidak dapat mempengaruhi harga dan hanya berperan sebagai penerima harga atau price taker. Barang dan jasa yang dijual di pasar ini bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Semua produk terlihat identik. Selanjutnya, ada koperasi dalam pasar monopoli. Pasar adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual yang sering disebut sebagai monopolis. Sebagai penentu harga atau price taker, seorang monopolis dapat menaikkan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang yang ada diproduksi. Semakin sedikit barang yang diproduksi, semakin mahal harga barang tersebut. Begitu pula sebaliknya. Walaupun demikian, penjual juga memiliki suatu keterbatasan dalam penetapan harga. Apabila penetapan harga terlalu mahal, maka orang akan menunda pembelian atau berusaha mencari atau membuat barang substitusi atau pengganti produk tersebut.
Lebih buruk lagi mencari di pasar gelap atau black market. Selanjutnya, koperasi dalam pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah suatu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Penjual pada pasar monopolistik tidak terbatas, namun setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakter tersendiri yang membedakannya dengan produk lainnya. Selanjutnya ada koperasi dalam pasar oligopoli. Koperasi dalam pasar oligopoli, struktur pasar di mana hanya ada beberapa perusahaan atau penjual yang menguasai pasar, baik secara independen atau secara diam-diam bekerja sama. Koperasi melakukan integrasi vertikal dengan perusahaan lain dengan tujuan upaya meningkatkan efisiensi perusahaan, juga untuk menghindari persaingan ketat antar penjual. Selanjutnya, ada ciri-ciri pasar dari masing-masing pasar. Yang pertama, koperasi dalam pasar persaingan sempurna. Adanya penjual dan pembeli yang sangat banyak. Yang kedua, produksi yang dijual perusahaan adalah sejenis atau homogen. Perusahaan bebas untuk masuk dan keluar. Para pembeli dan penjual memiliki informasi yang sempurna. Yang kedua, ada koperasi dalam pasar monopoli. Itu ada hanya terdapat satu penjual atau produsen. Yang kedua, harga dan jumlah kuantitas produk ditawarkan dikuasai oleh perusahaan monopoli. Yang ketiga, umumnya monopoli dijalankan oleh pemerintah untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Yang keempat, sangat sulit untuk masuk ke pasar karena peraturan undang-undang maupun butuh sumber daya yang masih sulit dapat. Yang selanjutnya hanya ada satu jenis produk tanpa adanya alternatif pilihan, tidak butuh strategi dan produksi untuk sukses. Yang ketiga, koperasi dalam pasar monopolistik. Banyak penjual dan perusahaan dari produk yang beragam. Produk yang dihasilkan tidak homogen, jadi produk substitusi artinya dapat digantikan dengan produk lain. Keluar masuk pasar relatif murah, harga produk tidak sama di semua pasar tetapi berbeda sesuai keinginan penjual. Pengusaha dan konsumen sama-sama bersaing, tetapi bersaing tersebut tidak sempurna karena produk yang dihasilkan tidak sama. Yang keempat, ada koperasi dalam pasar oligopoli. Terdapat banyak pembeli di pasar, hanya ada beberapa perusahaan atau penjual yang menguasai pasar. Umumnya adalah penjual-penjual atau perusahaan besar yang memiliki modal besar saja atau konglomerasi. Selanjutnya, produksi yang dijual bisa bersifat sejenis namun bisa berbeda mutunya. Adanya hambatan bagi pesaing baru, adanya saling ketergantungan antar perusahaan atau produsen, advertising atau periklanan sangat penting dan intensif. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah koperasi memiliki peluang seiring dengan krisis yang terjadi di Indonesia dan Asia pada umumnya. Kegagalan industri besar untuk menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan memberikan peluang bagi koperasi untuk menyatakan dirinya sebagai fundamental perekonomian. Mekanisme koperasi memang diperlukan dan tetap diperlukan oleh suatu perekonomian yang menganut sistem pasar. Besarnya peran tersebut akan sangat tergantung dari tingkat pendapatan masyarakat, tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat, serta struktur pasar dari berbagai kegiatan ekonomi dan sumber daya alam dari suatu negara. Di sini kami akan mengajukan 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama akan diajukan oleh Niputu Mia Yuli Arini, absen 33, yaitu apa saja faktor utama yang mengharuskan koperasi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pertanyaan yang kedua akan diajukan oleh Ida Ayu Chandra Regita Pidada, absen 17, yaitu di dalam pasar barang, apa tugas manajemen koperasi dalam memenangkan persaingan? Pertanyaan yang ketiga akan diajukan oleh Niputu Ariesta Maharani, absen 29, yaitu apa saja yang perlu dicermati dari konsepsi pasar persaingan sempurna bagi koperasi sebagai perusahaan di pasar global. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.
Om Santi 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 Om.